Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Langsung saja deh Bapak Ibu guru hebat. Ini saya di sini bukannya ingin saya ini pribadi ada tugas aksi nyata dari guru penggerak. Jadi ada tugas aksi nyata yaitu pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengimbaskan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita nanti seperti apa, seperti itu. Monggo, next Pak. Nah, salam dan bahagia guru hebat. Mari kita berkolaborasi mewujudkan visi kita, saling mendukung, saling menghargai, dan saling menghormati. Nah, di sini konsep inti modul budaya positif itu ada 6. Yang pertama di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu antaranya perubahan paradigma, itu dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi berarti kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita dengan cara yang berbeda-beda, jadi sesuai dengan karakter siswa tersebut. Nah, apakah itu sudah kita lakukan di sekolah kita? Nanti jawabannya. Kemudian di sini yang kedua, disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi kepada siswa secara intrinsik, jadi secara dari dalam. Saat memotivasi intrinsik sudah muncul dari diri mereka, maka akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal dan mewujudkan disiplin positif dalam jangka panjang tanpa terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Nah, jadi di sini tujuannya kita menanamkan disiplin positif kepada anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam, seperti itu. Jadi di sini ketika kita sudah memberikan motivasi secara intrinsik, ini akan bisa mewujudkan anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan anak bertanggung jawab, anak mampu mandiri, anak mampu mandiri, antri, kemudian dia saling menyayangi. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Setelah disiplin positif ini kita tanamkan, maka ketika sudah muncul dari dalam diri anak, maka ini akan berjangka panjang. Jadi anak tidak tergantung dengan hukuman, tidak tergantung dengan hadiah. Misalkan aku kalau melakukan ini aku dikasih apa sama bu guru ya. Jadi tidak seperti itu lagi. Jadi anak itu butuh kesadaran dari dalam. Nah, siapa yang nanti yang mempengaruhi? Ya kita sebagai pendidik, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah nilai-nilai kebajikan merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah fondasi. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sudah tahu profil pelajar Pancasila, nggih? Pastinya. Apa saja coba? Mandiri. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya Pak, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Siap. Next, Tarijal. Nah, di sini keunggulan pembelajaran berdiferensiasi
diferensiasi. Di sini keunggulannya nggih. Jadi keunggulannya itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menurut beliau pendidikan itu adalah sistem amo. Artinya guru itu harus dapat menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa bisa berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Jadi tujuannya pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satunya ialah mengembangkan sesuai dengan kodratnya anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keunggulan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak di mana guru mampu membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berpihak kepada siswa, jadi sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Kemudian yang ketiga di sini keunggulannya adalah sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, saat ini kita sudah memakai kurikulum merdeka gitu. Walaupun masih belum 100%, masih proses ya Pak Guru ya. Ini kepala sekolah saya itu sesuai dengan kurikulum merdeka, gitu. Nah, selanjutnya lagi di situ sesuai dengan tujuan sistem pendidikan Indonesia, yaitu sistem pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan semua potensi diri setiap siswa untuk bisa mencapai kesejahteraannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan siswa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Jadi ketika kita sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin dulu Bapak silakan. Nah, jadi mohon maaf. Nah, jadi ketika kita sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi, maka potensi yang ada pada anak itu akan meningkat sesuai dengan kesejahteraannya, sesuai dengan kodratnya. Kemudian next Pak. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah, seseorang ketika sudah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan bertanya seperti ini. Nah, ia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari luar apa dari dalam? Dari luar nih. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia tergantung dengan hukuman. Dia takut mendapatkan hukuman. Nah, itu yang akan terjadi kepada anak didik kita ketika kita sudah memberi ngejudge misalkan. Nah, jadi anak kan takut dihukum. Jadi dia akan melakukan itu karena takut akan hukuman. Nah, kemudian yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya orang dengan motivasi ini itu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, ini juga termasuk motivasi apa? Dari dalam apa dari luar? Internal apa eksternal? Eksternal nih. Nah, jadi penghargaan yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi dari luar juga. Nah, dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Nah, dia berharap ada penghargaan di situ. Nah, jadi tidak anak yang intinya dia melakukan sesuatu karena ada hukuman, karena penghargaan, itu juga tidak baik. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Apakah bisa menjadi motivasi internal? Lihat yang nomor 3 di sini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ketika dia bertanya, saya kalau melakukan ini nanti suatu saat akan saya jadi apa ya? Nah, itu adalah motivasi internal. Jadi dia melakukannya karena kesadaran dirinya, dia ingin menjadi sesuatu yang dia inginkan, dia ingin menjadi sesuatu yang dia impikan. Nah, itu tugasnya pendidik, tugasnya keluarga, tugasnya lingkungan sekitar kita. Nanti bagaimana kita menerapkan budaya positif agar anak mampu mewujudkan motivasi secara internal. Kemudian next Pak Rijal. Oke. Yang B di sini apa ini ya? Hukuman apa ini Pak?
selanjutnya di sini adalah hukuman penghargaan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa murid hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, jadi hukuman itu hanya satu arah. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tiba-tiba ketika anak salah, kamu saya hukum. Nah, itu adalah dari gurunya. Tidak ada tidak ada kesepakatan antara guru dan murid di situ. Jadi hanya bersifat satu arah saja. Jadi hanya kita yang menentukan. Itu adalah hukuman. Kemudian disiplin itu dalam bentuk konsekuensi. Jadi hukuman itu ada satu arah. Kemudian kalau disiplin itu konsekuensi. Jadi ketika kita memberikan motivasi budaya positif kepada anak, kita memberikan kedisiplinan kepada anak, itu ada kesepakatan antara guru dan murid agar anak menjadi disiplin. Misalkan anak melakukan pelanggaran, oh iya, aku sudah membuat kesepakatan sama guru, kalau aku melanggar ini, aku beginiin. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada kesepakatan. Nah ini, jadi sudah terencana atau disepakati oleh murid dan guru. Pada umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, jadi guru dan murid itu sama-sama sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan mereka terima apabila mereka melakukan pelanggaran. Nah, itu. Kemudian yang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi itu adalah perilaku guru kepada murid secara melalui pendekatan. Nah, di sini ya. Dan juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi di sini itu menciptakan kondisi murid itu mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa bahwa aku salah, aku akan dihukum. Tidak. Jadi kita itu menggali apa masalahnya anak, kemudian kita cari tahu apa kamu kok bisa melakukan seperti ini, kenapa. Kita membantu anak untuk mencari solusinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu restitusi. Jadi kita mendampingi anak agar anak mampu menyelesaikan masalahnya masalahnya tersebut. Kemudian next, Pak. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok keyakinan? Nah, karena keyakinan ini merupakan nilai-nilai keselamatan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Misalkan keyakinan kelas kita hanya menulis, tidak boleh datang terlambat, masuk kelas harus rapi misalkan, menjaga kebersihan, hanya ditulis saja. Tapi kita tidak memberikan kesepakatan kepada anak, kita tidak memberi keyakinan. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas kepada anak, kita harus antri ya. Itu kita tanyakan lagi kepada anak, kita membuat kesepakatan di situ. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ diantaranya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru itu di sini mempunyai 5 posisi kontrol. Penghukum, yang pertama di sini penghukum ya. Penghukum itu guru itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Jadi kalau guru yang sudah mempunyai perilaku penghukum, dia akan melakukan segala hal, maksudnya apa yang harus tercapai itu dengan hukuman. Ketika anak tidak melakukan tugas, dia dihukum. Ketika anak melanggar, dia dihukum. Itu guru yang penghukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yaitu merasa bersalah, guru akan menggunakan
suara lebih lembut yang membuat orang lain merasa bersalah. Ini pengalaman ya Bu Guru ya. Pengalaman Bapak Ibu, pengalaman saya. Di sini saya terkadang membuat anak itu merasa bersalah. Yaitu dengan saya itu benar saya berkata lembut kepada anak-anak, tapi di situ menekankan bahwa anak itu bersalah. Misalkan seperti ini contohnya. Kamu lagi ngapain? Bu Guru ini ya dari tadi sudah capek kamu, tapi kamu kok seperti ini? Kamu tuh maunya apa sih? Nah, itu anak akan merasa ternyata aku salah. Memang benar suara saya lembut, tapi dengan kata-kata itu kan membuat anak merasa bersalah. Nah, itu nih. Kemudian yang sebagai teman. Nah, guru bisa sebagai teman, yaitu menimbulkan perilaku positif. Ya, teman itu bisa menimbulkan perilaku positif dan negatif. Jadi, guru yang menimbulkan perilaku positif, guru yang berperilaku sebagai teman itu bisa menimbulkan perilaku positif dan negatif, Bapak Ibu. Jadi positif itu kalau kita menjadi teman, nah positifnya apa? Anak akan nurut kepada kita, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa mengerjakan tugas bersama teman. Jadi dia akan leluasa melakukan sesuatu hal karena dia bersama teman. Nah, gitu. Jadi kita di sini sebagai teman seperti itu positifnya. Nah, negatifnya terkadang anak tidak mau kalau tidak bersama guru itu. Nah, gitu. Jadi misalkan gurunya berhalangan masuk atau ada kegiatan lain, anaknya sudah merasa dekat dengan guru itu, kadang dia tidak mau melakukan hal yang lain gitu. Kalau nggak sama guru tadi, nah seperti itu. Jadi kita sebagai teman kepada anak-anak itu ada positif, ada negatifnya juga. Kemudian di sini sebagai pemantau. Nah, pemantau itu berarti kita mengawasi. Ketika kita mengawasi anak-anak, kita juga bertanggung jawab atas perilaku anak. Nah, jadi ketika kita memantau anak melakukan itu, wah, saya tahu bahwa anak melakukan itu, saya harus bertanggung jawab dong dengan apa yang mereka lakukan. Jadi itu kita bertindak sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, manajer ini berarti menuntun tadi, seperti Ki Hajar Dewantara sebutkan bahwa guru itu sebagai among, itu penuntun. Nah, di sini manajer ini juga sama. Manajer itu menuntun juga karena apa? Karena guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya, kemudian mencari solusinya, kemudian mendukung murid agar mencari solusi yang atas permasalahannya. Di situ kita sebagai manajer sama dengan yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Gitu. Nah, di sini yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari seseorang yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di situ ketika kita bertindak sebagai menstabilkan identitas, berarti kita menstabilkan anak tadi yang gagal tadi. Misalkan ada salah satu murid saya, dia selalu cari perhatian, dia selalu membuat kesalahan, membuat keonaran. Karena dia hanya ingin dapat perhatian dari guru. Nah, di situ kita harus menstabilkan identitas anak. Kenapa anak melakukan itu? Ada rasa apa? Apakah kamu melakukan itu? Ada kepuasan? Nah, seperti itu. Jadi nanti kita tahu apa sih masalahnya anak. Di situ kita menstabilkan anak. Itu supaya anak bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi. Terima kasih. Jadi itu adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab, atau mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan, Bapak Ibu guru hebat. Monggo, disilakan. Saya dulu. Oh, oke. Sesuai dengan yang sudah disampaikan Bu Datin tadi tentang pelajaran yang diterangkan di atas tadi, itu kayaknya nggak sama dengan apa yang saya peroleh
saat belajar untuk menangani anak usia dini. Nah, yang pernah saya ketahui di sini dan selama yang kita lakukan di sini adalah untuk memaksimalkan antusias daripada anak-anak dalam kegiatan pembelajaran itu biasanya ada reward, ada reward. Mungkin kadang-kadang namanya anak itu ada hukuman kecil yang sifatnya mendidik dan ringan. Porsinya anak intinya seperti itu dan tidak menyakitkan. Yang dimaksud Budatin di atas tadi, reward yang bagaimana yang dibolehkan sesuai dengan yang sudah disampaikan di atas. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Monggo saya langsung menjawab, nggih. Jadi reward itu adalah motivasi secara eksternal Ibu, nggih. Jadi reward atau penghargaan yang dikasihkan kepada anak itu adalah motivasi secara dari luar. Jadi anak itu akan melakukan sesuatu ketika dia dapat hadiah. Nah, seperti itu Ibu. Itu sebenarnya ada sih yang memperbolehkan reward itu bisa dilakukan, misalkan dengan suatu apresiasi. Jadi dengan ucapan atau perilaku kita, misalkan begini, wah kamu hebat, wah ternyata kamu pintar, bagus sekali. Nah seperti itu. Jadi kita bisa memberikan apresiasi pakai jempol dua atau melalui ucapan atau perilaku kita seperti itu. Itu bisa. Ya, mungkin yang lain. Bapak Ibu guru hebat. Setuju. Setuju guys, ampun. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru hebat. Apabila ada salah atau kekurangan saya pribadi, saya mohon maaf besar-besarnya. Jika ada kelebihan itu tak lain itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.